Mungkin kita yang pernah ikut sekolah minggu pernah mendengarkan lagu ini. Hati-hati gunakan matamu gitu ya. Jadi kalau pas matamu tuh saya dulu nyanyinya keras gitu ya. Karena kan biasanya orang Jawa kan matamu gitu ya. Terus juga hati-hati gunakan kakimu, itu kakimu gitu ya. Jadi matanya sambil melotot gini, kakinya sambil gerak, juga tanganmu. Waktu itu ketika nyanyi itu ya saya hanya senang-senang aja. Belum ingat ini. Ya. Tapi setelah sekarang baca ini lalu ingat lagu itu, ngeri juga ternyata. Ngeri juga ya. Ternyata itu ada kaitannya dengan hidup kita. Mata itu berpengaruh pada hidup kita. Apa yang kita lihat? Apa yang kita pelototi? Apa yang kita lirik? Ya, toh? Melirik juga bahaya kalau meliriknya tidak pas ya. Juga tangan. Apa yang kita lakukan, juga rupanya tangan juga berhubungan dengan hidup abadi. Ya. Karena menentukan, Tuhan mengatakan penggalah ya. Penggalah tanganmu. Nah ini. Kalau tanganmu itu membuat kamu itu sesat. Juga kaki. Kalau kakimu itu menyesatkan engkau, maka itu ada urusannya dengan hidupmu nanti. Adalah lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan satu atau tangan dikatakan tadi tangan terpudung ke dalam hidup daripada engkau utuh kedua belah tanganmu dibuang, kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka. Begitu ketika utuh. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, pertama-tama memang tadi di Injil Tuhan mengingatkan kita ya, terutama melalui murid-murid Yohanes, melalui Yohanes yang berusaha mencegah orang lain untuk berbuat baik. Karena merasa bahwa ya murid-murid Yesus 12 rasulullah yang punya roh kudus, punya segala sesuatu yang benar. Sementara yang lain itu kalau berbuat benar, itu artinya tidak boleh. Itu artinya enggak benar. Maka sikap ya seperti Yohanes yang melarang orang-orang itu yang bukan pengikut Yesus untuk berbuat baik, itu juga mengarahkan kepada kesesatan. Dalam keluarga kita, pendidikan keluarga kita itu kan anak-anak kita ajari, ini boleh, itu enggak boleh. Ya. Dari kecil kan gitu. Ini boleh, itu enggak boleh. Sampai besar pun kadang kita melarang anak kita. Jangan seperti itu, jangan ke sana. Jangan berteman dengan itu. Jangan gitu ya. Itu kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu
menyesatkan anak-anak kita. Seperti yang dikatakan, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak kecil yang percaya ini, dia sudah percaya tapi disesatkan. Ya, penyesatan itu tidak hanya terjadi melalui larangan, tetapi juga teladan. Anak-anak kita melihat kita setiap hari. Apakah mamaku itu peduli aku? Apakah dia cuek? Apakah ayahku itu care? Apakah ayahku pernah peduli tanya gimana sekolahnya? Di sekolah gimana? Tadi diajari apa? Ataukah sama sekali tidak? Kalau orang tuanya cuek, saya kira anaknya juga cuek. Jadi sikap dan tutur kata kita itu juga bisa menyesatkan anak-anak kita. Apalagi saya merasa ya, sebagai pastor kepala ini salah. Wah ini bahaya ini, semua minta arahin. Kalau salah saya salah ngomong atau saya nggak punya dasar ngomong, ya sekurang-kurangnya dasarnya adalah Injil Tuhan Yesus ngomong apa atau bagaimana. Wah, saya bisa menyesatkan ini. Saya bisa membawa orang pada yang mestinya baik, benar, tapi pada penyesatan atau kesalahan. Memang ya orang mencegah, ya bisa jadi Yohanes Pembaptis mencegah murid-murid orang-orang yang bukan pengikut itu juga mungkin karena jealous, iri. Hati-hati, iri itu juga bisa membuat kita sesat. Iri. Padahal kita tahu itu baik. Tapi kita karena iri maka mengubah kebaikan itu menjadi suatu hal yang itu tidak berasal dari Allah. Dia menjadi seperti itu karena ini, karena A, B, C, karena dengan alasan yang kita buat. Sekarang ini kan zamannya medsos ya. Sehingga opini itu bisa dibuat di situ. Maka mata kita itu harus benar-benar mampu menyaring itu. Kalau membaca apapun di medsos jangan langsung ditangkap lalu dikatakan ke orang, oh ini lo api ini. Jangan, pelan-pelan. Yang lucu-lucu kadang yang buat kita tertawa, lalu kita dengan segera langsung menyebarnya. Hati-hati, gunakan tanganmu, karena sekarang dosa itu di tangan ini. Ya, setiap hari kita scroll dengan tanganmu, hati-hati. Dengan matamu kamu melihat apa yang kamu lihat di layar itu, bahkan di layar ini. Pada yang sini aslinya ada. Mengapa harus dipasang di situ? Itu kan untuk orang yang jauh yang ya, sampai di situ bangkunya kosong. Karena pengen lihat atas rupanya. Lebih suka lihat sini atau lihat situ? Iya. Kecuali yang di luar. Ya, butuh bantuan. Di sana ada Videotron. Mari kita berpikir kritis. Jelas tidak enak ya gini ya. Karena Yesus ada di sini. Inilah dunia kita ya. Karena kita memang terbiasa melihat layar. Padahal yang asli ada. Yang real ada. Dan itulah yang harus kita perhatikan. Yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak masuk ke dalam hal yang saudara-saudara dikasih dalam Tuhan.
Memang pertama-tama kita ya dalam hidup bermasyarakat ini kita akan ya diberi kemampuan untuk menilai mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus saya ikuti, mana yang saya harus kasih saran. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa Roh Allah itu dicurahkan kepada setiap kita. Tidak ada satupun yang kita berhak melarang orang lain untuk berbuat baik. Kalau berbuat jahat, iya mari kita larang. Tapi kalau berbuat baik, janganlah itu membuat kita iri hati dan berselisih satu sama lain. Lalu yang kedua, Tuhan juga ingin agar kita akhirnya melihat diri kita. Jangan-jangan saya ya dengan melarang orang lain, dengan mengatakan orang lain seperti A, B, C ini menyesatkan. Maka hati-hati gunakan anggota tubuh kita. Mata kita, tangan kita, kaki kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, memang ya kita diberi karunia untuk mampu melihat mana yang benar, mana yang baik. Untuk menilai, untuk mengevaluasi. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kemampuan kita, kekuatan yang diberikan Allah itu membawa penyesatan. Membuat orang lain itu atau anak-anak kita itu ya jatuh dalam hidupnya, sesat dalam ya banyak macam-macam ya. Kesesatan itu mulai dari macam-macam, apalagi sekarang apa yang masuk dalam ya pikiran kita itu kan mudah sekali, tidak bisa dibatasi oleh, kalau dulu mungkin hanya anak-anak kita hanya mendapatkan dari sekolah, dari guru-gurunya, ya, dari mungkin di gereja dengan teman-temannya, ya. Terus kemudian di rumah dari orang tua, sekurang-kurangnya ya 3 itu dari teman terdekatnya. Tapi saat ini ya dunia itu sudah ditembus oleh yang namanya itu tadi, dunia maya yang berbagai hal yang bisa mengajarkan. Saya kira tantangannya lebih berat saat ini bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Maka keteladanan, sikap yang terbuka terhadap kuasa Allah atau Roh Allah yang bekerja dalam diri orang lain dan juga dalam diri anak-anak kita. Kita percaya bahwa anak-anak kita itu adalah ya Tuhan yang beri. Tuhan juga ikut mengajar mereka. Tuhan juga ikut membimbing mereka. Bagian kita hanya mengajak, memberi teladan, mengarahkan, memberikan kesempatan, akses kepada Tuhan sendiri. Aksesnya adalah kita, orang tua. Waktu kecil mungkin aksesnya seperti dipaksa. Ayo misionar, ya. Ayo sekolah minggu, ayo ikut rekat, ayo ikut biak, seperti itu. Itu adalah aksesnya. Tapi di rumah, ya, kita juga memberi mereka contoh yang baik. Terlebih mendengarkan mereka. Karena di dalam anak-anak kita juga Roh Allah juga bekerja. Roh Allah juga membuat mereka percaya. Roh Allah juga membuat mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah.
Maka sebenarnya kita sama-sama untuk terus membarui diri, untuk diminta untuk melihat diri. Apakah tangan, kaki, dan mata kita itu juga sudah membawa ya orang lain dan juga kita ini sampai kepada Tuhan sendiri. Bacaan kedua mengingatkan kita untuk berani ya memberikan diri, untuk berani ya menyerahkan diri seperti Tuhan Yesus yang ya memberikan dirinya kepada kita dalam Ekaristi Suci ini. Tuhan memberikan kita rahmat ya, untuk bisa melihat roh-Nya. Dan mari kita bersyukur atas roh Tuhan yang dipercayakan kepada kita, yang buat kita terbuka bahwa karya Allah juga bekerja dalam diri sesama kita. Amin.